Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nur Aini, NIM 2119079. Saya akan menjelaskan mengenai periode klasik barat dan periode klasik Islam. Ada dua periode berbeda meskipun sama-sama memiliki kata klasik dalam penjelasannya. Dua periode tersebut adalah periode Yunani klasik dan periode Islam klasik. Periode Yunani klasik berlangsung sekitar abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi di Yunani. Dalam periode ini, nama-nama yang paling menonjol karya-karya klasiknya, Muhammad Hatta dalam bukunya Alam Pikiran Yunani menyebutkan periode ini didominasi oleh pemikiran Socrates, Aristoteles, dan Plato. Ketiganya memiliki pemikiran yang kompleks yang masih dirujuk hingga kini untuk sejumlah besar bidang ilmu, terutama ilmu sosial, hukum, dan tata pemerintahan, serta filsafat. Era ini disebut klasik karena sejumlah pemikirannya memiliki relevansi bagi pengembangan ilmu pengetahuan kini. Periode yang lain adalah periode Islam klasik yang berlangsung setelah Nabi wafat hingga sekitar abad ke-13 Masehi. Periodisasi Islam seringkali merujuk pada periodisasi yang disusun oleh Harun Nasution. Menurutnya, periode klasik diperhitungkan sejak wafatnya Nabi hingga akhir tahun 1250 Masehi, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode selanjutnya disebut periode pertengahan, yakni dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Sedangkan periode Islam modern diperhitungkan sejak tahun 1800 dan selanjutnya sampai sekarang. Dalam pandangan Saleh Putuhena, era klasik Islam berlangsung di antara abad 7 hingga abad 13 Masehi. Periode ini dijuluki The Golden Age of Islam. Ketika dunia barat telah melewati periode klasik pada akhir periode sebelum Masehi dan memasuki era pertengahan, beberapa abad setelahnya, fajar Islam mulai bangkit dan memperbaiki sistem kebudayaannya hingga mencapai masa keemasan. Disinilah letak krusial peran Islam dalam transformasi pengetahuan Eropa. Pada periode klasik ini, Islam mengalami perkembangan dan kemajuan dengan pesat dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, budaya, dan pendidikan Islam. Pendidikan Islam berkembang dari Madinah ke Damaskus, kemudian ke Baghdad dan Cordova. Pada kurun tersebut telah lahir ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan besar dalam berbagai disiplin ilmu. Antara tahun 700 sampai 1200 Masehi, Islam memiliki kekuatan dalam bidang pemerintahan dan perkembangan sastra, sains, kedokteran, dan filsafat maju dengan pesat. Sementara di dunia barat masih tertinggal. Periode klasik ini dalam catatan banyak sarjana memang sebuah periode yang gemilang, karena gilang gemilangnya periode ini, seorang sarjana terkemuka dan juga seorang muslim yang mengajar di Universitas London pada Imperial College pernah mengatakan bahwa antara tahun 750 sampai 1200 Masehi, ilmu pengetahuan atau sains terutama adalah milik orang-orang Islam. Apabila ditelusuri kota dan tahun kelahiran masing-masing imam mazhab, maka dapat diperkirakan bahwa antara kurun waktu sejak wafatnya Rasul hingga diperkirakan lahir milenium pertama Hijriyah dikategorikan sebagai Islam klasik. Baik, selanjutnya saya akan membacakan poin yang B, yaitu perkembangan pemikiran Islam klasik. Nah, pemikiran Islam klasik adalah periode setelah wafatnya Rasulullah SAW hingga tahun 1250 Masehi. Dalam periode ini, sejumlah pencapaian menonjol telah dilakukan. Pada mulanya, kelahiran perintah untuk mencari ilmu pengetahuan, kemudian penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan klasik, dan penyebaran melalui pengajaran di madrasah-madrasah yang tersebar di kota-kota besar Islam. Nah, di sini nih yang pertama yaitu mulai dari perintah Al-Quran dan tuntutan Rasulullah SAW. Sejak awal ketika pertama turun di gurun Mekah, perintah awal ajaran Islam adalah Iqra, yaitu bacalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, menurut Taqi Misbahyadzi, seorang filsuf Iran kontemporer, berkata, seruan Nabi dan para penerusnya yang suci, kaum muslim mulai mempelajari beragam ilmu dan menerjemahkan warisan Yunani, Roma, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Unsur-unsur bergunanya mereka serap dengan menambahkan padanya hasil-hasil penelitian, menyumbangkan berbagai temuan seperti aljabar, trigonometri, astronomi, ilmu perspektif, fisika, dan kimia. Nah, yang kedua di sini ada penerjemahan karya-karya klasik. Nah, kerajaan mula-mula terutama pada periode-periode awal Islam merupakan kerajaan penerjemah karya-karya besar klasik hampir seluruh peradaban besar, Yunani, Persia, Roma, Alexandria, bahkan India. Ilmu-ilmu ini adalah ilmu kedokteran, matematika, fisika, mekanika, botanika, optika, anatomi, di samping filsafat dan logika. Yang diterjemahkan adalah karangan-karangan Galeanes, Hippocrates, Ptolemeus, Euclid, Plato, Aristoteles, dan Socrates. Dan masih banyak-banyak lain karya-karya yang sudah diterjemahkan. Nah, di sini yang ketiga yaitu penyebaran dan pengajaran melalui madrasah. Fase berikut ini, perkembangan dan perluasan jangkauan kebudayaan Islam yang makin kuat dan makin kaya akibat pertumbuhan pusat-pusat kebudayaan, perpustakaan, dan madrasah seperti yang ada di Baghdad, Mesir, dan Makkah juga. Kemajuan-kemajuan ini kemudian mengundang para pelajar tidak hanya dari kalangan Muslim, tapi juga terbuka untuk kalangan Kristen. Tahun 1200 sampai 1300 Masehi, berdatanganlah orang-orang barat untuk belajar di universitas-universitas Islam yang antara lain berada di Cordova dan Toledo dalam kawasan Spanyol untuk mempelajari sains dan orang-orang Islam. Nah, yang di sini yaitu ada yang keempat, yaitu penemuan kertas, penulis buku, dan penyebaran serta perkembangan situs-situs pengetahuan. Nah, karena adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan, pemerintah Khalifah Abbasiyah terkemuka Harun al-Rashid tak lama kemudian pabrik-pabrik kertas segera didirikan di Damaskus, Tiberia, Tripoli, Kairo, Fez, dan Sikila Islam. Dalam beberapa dekade, seorang wazir dinasti Abbasiyah, Ja'far ibnu Yahya, mengganti fragmen menjadi kertas di kantor-kantor pemerintah. Bahkan pada abad ke-10 terdapat pabrik-pabrik kertas yang mengapung di Trigis, dan kertas menjadi sedemikian populer. Akannya kemajuan dan kertas pun ikut menjadi populer. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu mewariskan pemikiran-pemikiran besar. Begitu pula dengan Muhammad ibnu Zakaria al-Razi 865 sampai 965 Masehi. Bidang keahliannya adalah alkemi yang sekarang kita kenal dengan ilmu kimia dan kedokteran. Kemudian Abu Nasr al-Farabi, dia merupakan tokoh Islam yang pertama dalam bidang logika. Al-Farabi mengembangkan dan mempelajari ilmu fisika, matematika, etika, filosofi, dan politik, serta yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Azizah, NIM 211972, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Di sini saya akan menerangkan tentang transmisi ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Transmisi ilmu pengetahuan Islam ke Eropa Islam pernah mencapai masa keemasan di bidang sains, teknologi, dan filsafat, tepatnya di bawah dinasti Abbasiyah yang berkuasa sekitar abad 8 sampai abad 15. Lebih lanjutnya, bahwa sarjana muslim menjadi jembatan dan perantara bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern saat ini. Dari dunia Islam, ilmu pengetahuan mengalami transmisi
diseminasi dan proliferasi ke dunia barat yang mendukung munculnya zaman Renaissance di Eropa. Dalam sejarah, terdapat tempat-tempat dan proses yang mempengaruhi pemikiran dan sains barat oleh pemikiran dan sains Islam, yaitu Andalusia, Sodakoliyah, perang salib di Syria dan sekitarnya, Konstantinia. Yang pertama yaitu Andalusia atau Spanyol. Masuknya Islam ke Spanyol yaitu setelah Abdurrahman ad-Dakhil berhasil membangun pemerintahan yang berpusat di Andalusia dan pertengahan abad ke-9 Masehi. Islam telah meliputi seluruh Spanyol. Philip K. Hitti mengungkapkan bahwa kaum muslimin Spanyol telah menorehkan catatan yang paling mengagumkan dalam sejarah intelektual pada abad pertengahan di Eropa. Antara abad 2-7 Hijriah atau 8-13 Masehi, cendekiawan dan ulama Islam telah membawa perkembangan kebudayaan dan peradaban penting ke seluruh pelosok dunia. Para pencari ilmu dari Eropa Barat telah berbondong-bondong mendatangi Andalusia untuk menimba ilmu. Kejayaan ini mencapai puncaknya pada abad ke-11 Masehi. Ketika para ulama dan pakar muslim berdatangan ke Andalusia dari Irak, Syam, dan Mesir, karena pemerintah muslim Andalusia benar-benar memberi tempat terhormat bagi para ilmuwan. Semaraknya pembangunan ilmu pengetahuan Islam di Spanyol juga diikuti dengan banyaknya perpustakaan yang tersebar di Spanyol. Catholic Encyclopedia, perpustakaan gereja Canterbury yang merupakan perpustakaan dunia barat yang paling kaya saat jumlah bukunya tidak melebihi 1.800. Andalusia saat itu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tempat cendekiawan dan ulama besar di barat, dan Cordova serta menjadi kota raksasa Islam yang menerangi dunia dengan cahaya gemilang-gemilang, sehingga universitasnya pada saat itu juga dipenuhi oleh banyak mahasiswa Katolik dari Perancis, Inggris, Jerman, dan Italia. Pada masa itu, para pemuda Kristen dari berbagai negara di Eropa dikirim berbondong-bondong ke sejumlah perguruan tinggi di Andalusia guna menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari para ilmuwan muslim. Yang kedua yaitu Sakolia atau Sisilia. Berakhirnya kekuasaan Islam di Sisilia ditandai dengan runtuhnya kerajaan Kalbiyah setelah hampir 2 abad Islam menguasai Sisilia. Pangeran Roger I, putra Tancred de Hauteville dari Normandia, merebut kota Messina tahun 452 Hijriah atau 1060 Masehi. Menyusul kota Palermo tahun 464 Hijriah, Sirajuze tahun 478 Hijriah, dan dipungkas dengan penaklukan Malta tahun 483 Hijriah. Roger I menguasai Sisilia, tetap melindungi para cendekiawan, filosof dan astrolog Arab dan para dokter, dan memberi kebebasan penuh kepada masyarakat non-Kristen untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Islam Palermo lebih bernuansa ketimuran atau yang di Arab ketimbang kebaratan. Lebih dari 1 abad setelah Sisilia dikuasai Kristen, beberapa jabatan penting masih dipegang oleh umat Islam. Pengaruh Arab di Sisilia dimulai oleh Roger I dan mencapai puncaknya pada masa anaknya Roger II, yaitu tahun 525 sampai 549 Hijriah. Dan Frederick II. Roger II berpakaian layaknya muslim. Jubahnya dihiasi karakter-karakter Arab. Bahkan
ketika cucunya William XI berkuasa, beberapa wanita Kristen di Palermo, ibu kota Sisilia, menggunakan pakaian muslim. Dengan tujuan untuk menyiapkan para misionaris Kristen untuk dikirim ke wilayah-wilayah muslim, ensiklopedia kedokteran karya Al-Razi, satu-satunya karya besar dalam bidang kedokteran yang diterjemahkan oleh Farrokh bin Salim, seorang dokter Yahudi Sisilia, ke dalam bahasa Latin pada tahun 6781 Hijriah, telah diterbitkan dalam berbagai manuskrip pada abad-abad berikutnya. Pada saat itu, banyak diterjemahkan buku dalam bidang astronomi dan matematika. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auza'i, NIM 2119099. Melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu poin ketiga, perang salib. Syria dan sekitarnya seperti diketahui adalah wilayah di mana Islam dan Barat berjumpa dalam perang salib. Perang yang berlangsung antara 1095 sampai 1291 ini sedikitnya punya pengaruh terhadap transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Kendati demikian, disadari bila pengaruh perang salib ini tidak begitu intens, mengingat orang-orang datang sebagai pasukan salib adalah kesatria-kesatria perang dan bukan ilmuwan, sehingga dikatakan bahwa sekiranya pun terjadi transmisi akibat perang salib, tetapi bentuknya tak lebih dari peniruan tata cara hidup sebagai hasil kekaguman Barat. Dalam hal ini, pasukan salib terhadap masyarakat Islam yang mereka lihat. Poin berikutnya yaitu Konstantinopel. Pada masa pemerintahan Muhammad II, di pertengahan abad ke-15 Masehi, kerajaan Turki Utsmani telah mencapai puncak kejayaannya, sehingga pada tanggal 29 Mei 1453 Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel yang terkuat, lambang Imperium Bizantium. Dengan demikian, para khalifah Utsmani mengakhiri abad ke-8 di Eropa dan memberikan cahaya baru. Dengan dipindahkannya ibu kota Khilafah Utsmaniyah ke Konstantinopel, maka berakhirlah kekuasaan Bizantium dan Konstantinopel memasuki babak baru yang penuh dengan ilmu, kemakmuran, dan kemajuan. Di Konstantinopel ini terjadi kontak antara Muslim dan Kristen Ortodok. Tindakan Turki Utsmani yang toleran terhadap non-Muslim makin membantu terjadinya proses transformasi nilai-nilai Islam ke Barat. Di sini tidak terlalu banyak pengaruh sains Islam terhadap Barat, sebab Barat ketika itu sedang serius mempelajari dan mengembangkan sains Islam yang sudah diboyong 2 abad sebelumnya. Bahkan pada akhirnya Barat melampaui Turki Utsmani. Ya, kurang lebihnya demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.